Kali ini kelompok saya akan Ngapain mempresentasikan etika profesi teknologi informasi dan komunikasi atau intellectual property. Nah, ini susunan kelompok saya. Ada Dimas, Riki Yoga, Muhammad Dafa Alfiansyah, Anita Rianti, dan Bang Ganung. Yuk lanjut. Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Intellectual property memiliki sifat intangible atau tidak berwujud. Hal ini seringkali menimbulkan masalah seperti pelanggaran atau pencurian hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan properti berwujud seperti tanah atau rumah. Intellectual property merupakan barang tak terbagi, atau dengan kata lain siapa saja bisa mengonsumsinya tanpa membuat barang tersebut habis. Ada banyak hal yang termasuk ke dalam kekayaan intelektual seperti karya seni, karya musik, karya sastra, dan video game. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan hak intelektual video game penting dan mengapa game developer perlu mendaftarkan hak intelektual video game mereka. Salah satu alasannya adalah menghindari tiruan yang bisa membingungkan pelanggan. Contohnya, developer game King mendaftarkan trademark untuk kata Candy untuk game Candy Crush Saga. Hal ini dilakukan supaya developer lain tidak menggunakan kata yang sama sebagai judul game mereka. Karena kalau sampai ada dua game yang berjudul mirip, maka pelanggan bisa bingung membedakan keduanya. Alasan lain adalah untuk melindungi elemen atau aspek-aspek dari suatu video game, baik itu hardware maupun software. Hak paten bisa didaftarkan untuk melindungi perangkat keras seperti desain konsol maupun software berupa konsep game itu sendiri. (1.2) Rumusan masalah. Apa itu intellectual property? Apa contoh kasus dari intellectual property? Undang-undang apa sajakah yang mengatur intellectual property? Dan bagaimana pengulangan intellectual property? Baik. Next ya. 1.3 Tujuan penulisan. 1. Mengetahui apa itu intellectual property. 2. Untuk mengetahui contoh-contoh yang berkaitan dengan intellectual property. 3. Untuk mengetahui undang-undang yang mengatur intellectual property. 4. Untuk mengetahui cara menanggulangi intellectual property. 2.1 Diary intellectual property. 2.1.1 Pengertian intellectual property. Pada awal cybercrime definisi sebagai kejahatan komputer. Menurut Manda dalam Suharyanto 2012 disebutkan ada dua kegiatan komputer crime. 1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau menyembunyikan yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. 2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Cybercrime, sabotage and extortion merupakan kejahatan yang paling mengenaskan. Kenapa? Karena kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusunnya suatu login bom, virus komputer, atau suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau tidak berjalan sebagai mestinya karena akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. A. Karakteristik cybercrime. Karakteristik cybercrime yaitu 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan jurisdiksi negara mana yang berlaku.
kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. 3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. 5. Perbuatan tersebut sering dilakukan lintas batas negara. Oke, next ya. Lanjut. Ya. B. Bentuk-bentuk cybercrime. Klasifikasi kejahatan komputer yaitu kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. 2. Kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. 3. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. 4. Tindakan yang mengganggu operasi komputer. 5. Tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Selanjutnya, pengaturan cybercrime dalam UU ITE. Saat ini di Indonesia telah lahir satu rezim hukum baru yang dikenal dengan cyber. UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tanggal 21 April dan disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau cyber, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Rangkuman dari muatan Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. 1. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau buta bangsa dan bermaterai sesuai dengan ASEAN Framework League atau pengakuan tanda tangan digital lintas batas. 2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. 3. Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. 4. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. 5. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime dijelaskan pada bab pasal 27 sampai 37, yaitu pasal 27 asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan, pasal 28 atau berita bohong dan menyesatkan atau berita kebencian dan permusuhan. Bab 3 yaitu pembahasan analisa. Pembahasan atau analisa. Poin 3.1 motif terjadinya cyber sabotasi dan extortion. Adapun maksud atau motif pelaku untuk melakukan kejahatan komputer berupa cyber sabotasi dan extortion diantaranya: 1. Mengirimkan berita palsu atau informasi negatif berbahaya melalui website, jejaring sosial atau blog. 2. Mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. 3. Aktivitas atau menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktivis. 4. Cyber terorisme bisa menghentikan atau mematikan mesin di jalanan atau dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir tutup oleh hacker tahun 2011. 5. Membombardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Lanjut, Andra.
3.1.2 faktor penyebab terjadinya cyber sabotage dan extortion. Yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Next slide. .1.3 penanggulangan cyber sabotage dan extortion. Yang pertama yaitu rutin melakukan update, upgrade, dan patch pada sistem operasi dan aplikasi yang dipakai. Yang kedua, memeriksa ulang dan memperbaiki konfigurasi pada sistem operasi, web server, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, menganalisa kembali servis-servis yang aktif, matikan jika tidak perlu. Yang keempat, mengatur jadwal untuk melakukan backup data penting, file konfigurasi sistem, database, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi device tinggal menggunakan data backup. Yang kelima, melindungi server dengan firewall dan IDS. Lanjut, 3.1.4 contoh kasus. Komplotas sabotase email perusahaan asing, kerugian total 8,6 miliar. Jawa Timur, Kompas TV. Ya, seperti berikut ya. 3 orang komplotan yang melakukan aksi penipuan terhadap sebuah perusahaan asing ditangkap oleh anggota Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Dalam aksinya, komplotan ini menipu perusahaan asing dengan total nilai 8,6 miliar. Ketiga pelaku ditangkap oleh anggota dari Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur setelah mendapatkan laporan dari pihak perusahaan. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya rekening dan salinan transfer dari rekening korban. Dari hasil pemeriksaan, modus penipuan yang dilakukan oleh komplotan ini adalah dengan melakukan sabotase email sebuah perusahaan yang menjadi rekanan perusahaan asing asal Jepang tersebut. Pelaku kemudian mengirimkan email dan meminta uang sebagai bentuk kerjasama bisnis. Kepolisian masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari anggota komplotan yang lain terlibat. Ketiga, tersangka melakukan manipulasi informasi elektronik berupa akun email milik perusahaan PS yang ditujukan kepada PT TJ di Jepang, kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Next slide. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng, kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Terima kasih.